Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan keselamatan dan kesuksesan bagi semuanya, terutama bagi yang sudah mengklik video ini. Salam sukses selalu dari Khairil Anwar Hafs Series. Video ini berisikan pengalaman kami sebagai edukasi dalam hal manajemen dan aplikasi alat-alat berat, yaitu dalam menghitung kapasitas produksi alat, menghitung biaya produksi alat, serta bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan alat dan biayanya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek, seperti dalam pekerjaan konstruksi, pertambangan, perkebunan, atau pertanian. Penentuan alat yang tepat guna akan membuat pekerjaan tersebut tepat waktu, dan biayanya pun rendah dengan hasil yang maksimal. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya, supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan pembelajaran dalam hal pengetahuan alat-alat berat, pompa, tongkang, dan kapal truk yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan pertambangan, serta sedikit perkebunan atau pertanian. Semua yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami semata, yaitu selama kami bekerja dari tahun 1980 sampai dengan 2020, baik pada saat kami ada di kantor maupun pada saat kami melaksanakan langsung di lapangan. Dalam hal ini, kami juga mencetak dalam bentuk buku yang dapat dilihat dalam buku Khairil Anwar Hafs Series tentang manajemen dan aplikasi alat-alat berat. Sebelum kami menyampaikan hal ini, ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu alasan mengapa kita mesti belajar dan mengetahuinya. Tidak lain adalah agar kita bisa memahami fungsi, jenis, dan tipe peralatan tersebut, serta cara mengelolanya, agar peralatan tersebut bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Alasan-alasan tersebut antara lain: 1. Beberapa perusahaan seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan harga penawaran suatu proyek yang dapat dikerjakan sesuai dengan budget yang telah ditentukan, atau seringkali mereka hanya berhitung berdasarkan analisa umum dan sangat teoritis, yang kadangkala menjadi rugi karena analisa biaya yang telah dibuat tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan jenis atau tipe serta jumlah alat-alat berat yang sesuai dengan proyek tersebut. Yang ketiga adalah kesulitan dalam menentukan metode pelaksanaan atau aplikasi alat-alat berat yang sesuai dengan kondisi lokasi proyek. Yang keempat adalah tidak sembarang alat-alat berat dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan untuk itu harus dipilih yang tepat guna dan ekonomis, mampu berproduksi tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Dalam pembelajaran di sini akan dibagi dalam 4 tahapan, yaitu: 1. Tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis dan tipe peralatan tersebut, seperti jenis bulldozer, wheel loader, hydraulic excavator, dump truck, pompa, tongkang, kapal truk, dan lain-lainnya. 2. Tahapan pembelajaran berdasarkan jenis material yang dikerjakan, seperti tanah atau tanah merah, pasir,
batu bara, dan jenis batuan lainnya. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis sektor pekerjaannya, seperti menghitung estimasi kebutuhan alat dan biaya di sektor tambang batu bara, sektor pekerjaan reklamasi, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah tahapan pembelajaran proses pembuatan proposal suatu proyek. Ada beberapa hal penting dalam manajemen dan aplikasi alat-alat berat yang akan kami sampaikan nantinya adalah: 1. Bagaimana cara melakukan pemilihan alat-alat berat. Yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan atau memakai alat-alat berat. Yang ketiga adalah bagaimana cara melaksanakan pemeliharaan alat-alat berat. Yang keempat adalah bagaimana cara menghitung estimasi kapasitas produksi dan estimasi biaya pemilikan dan operasionalnya. Yang kelima adalah bagaimana cara membuat proposal suatu pekerjaan atau suatu proyek. Dalam hal kapasitas produksi dan biaya produksinya, yang akan kami sampaikan adalah untuk jenis bulldozer, dozer shovel, wheel loader, hydraulic excavator, motor grader, motor scraper, kompaktor, dump truck, dan wheel tractor. Sedangkan peralatan lainnya adalah water pump, sand pump, tongkang atau bars, kapal truk atau dredger. Untuk menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya satuan produksinya, kami sampaikan berdasarkan jenis peralatannya, jenis materialnya, sektor pekerjaannya, dan usulan dalam suatu proposal yang telah dibuat. Setelah mempelajari beberapa pengetahuan dasar tentang alat-alat yang kami sampaikan di sini, diharapkan nantinya kalian bisa menghitung biaya satuan produksi dari masing-masing peralatan, menghitung jumlah kebutuhan alat dan total kebutuhan biaya suatu proyek atau suatu pekerjaan, dapat membuat proposal suatu proyek, serta dapat melaksanakan manajemen pengendalian suatu proyek atau suatu pekerjaan. Kali ini yang akan kami sampaikan tentang hydraulic excavator ini adalah tentang pengetahuan alat-alat berat dengan kode video 05HEX01. Ini adalah contoh eskavator PC 400 LC. Dalam hal kapasitas produksi di sini, yang akan kami sampaikan adalah untuk hydraulic excavator. Sedangkan yang bulldozer sudah kami sampaikan pada video sebelumnya. Hydraulic excavator adalah alat berat serbaguna yang biasa digunakan untuk menggali, memuat, atau mengangkat material seperti menggali parit atau saluran air, memuat material ke atas dump truck. Dengan penggantian kelengkapan tambahan atau attachment, alat ini dapat juga dipakai untuk memecah batu,
mencapur tunggul, membongkar aspal, dan lain-lain. Di sini terlihat hidrolik eskavator dengan paket standar. Konstruksi bagian atas dari alat ini dapat berputar 360 derajat sehingga memungkinkan alat ini bekerja di tempat yang relatif sempit. Kapasitas baget akan berbeda untuk setiap jenis material seperti batu, pasir, dan tanah. Dan hal ini juga berpengaruh pada kapasitas produksi alat. Hal ini yang dimaksud dengan bucket faktor yang sangat tergantung kepada jenis-jenis material tersebut. Faktor koreksi yang umum atau yang biasa digunakan adalah efisiensi waktu, efisiensi kerja, skill operator. Efisiensi waktu adalah efisiensi dari penggunaan atau pemanfaatan waktu dalam 1 jamnya. Biasanya kita lakukan perhitungan hanya 50 menit dari 1 jam yang bisa bermanfaat atau termanfaat. Efisiensi kerja sangat tergantung pada agen dan atau distributor dari alat-alat berat yang sedang beroperasi. Makin sulit dijangkau oleh distributor atau agen, makin tidak efisien kerja daripada alat-alat tersebut. Untuk skill operator, maksudnya di sini adalah kemampuan operator karena pengalamannya. Cycle time. Cycle time dari hidrolik eskavator sangat tergantung dari ukuran alat itu sendiri. Ukuran yang dimaksud di sini adalah tipe. Ukuran kecil mempunyai siklus yang cepat, sedangkan untuk ukuran yang lebih besar, cycle time-nya lebih lama. Dan juga tergantung pada kondisi medan kerjanya. Dengan kondisi kerja yang baik, hidrolik eskavator mempunyai siklus yang lebih cepat jika dibandingkan dengan kondisi yang lebih berat. Posisi yang seperti ini atau eskavator bekerja di kondisi yang seperti ini adalah agak berat sehingga cycle time-nya bisa lebih lama. Cycle time hidrolik eskavator terdiri dari 4 gerakan, yaitu yang pertama melakukan excavating atau menggali. Yang kedua melaksanakan swing atau berputar. Yang ketiga adalah melaksanakan dumping atau memuat. Yang keempat adalah melaksanakan swing kembali sampai mau melaksanakan excavating kembali. Itulah yang dimaksud dengan cycle time dari hidrolik eskavator. Menurut Komatsu Specification Handbook, cycle time adalah sebagai berikut. Ini tabelnya cycle time PC 100, ini yang kecil, PC 300 yang besar. Untuk sudut 45 sampai 90 berkisar 13 sampai 15 detik untuk PC 100, sedangkan untuk PC 300 20 sampai 22 detik. Ini untuk sudut 90 derajat sampai 180 derajat lebih lama lagi karena berputarnya terlalu panjang. Misalnya untuk PC 200 untuk sudut 90 sampai 180 berkisar antara 18 sampai 21.
sedangkan PC300 antara 22 sampai 25 detik. Counterweight atau rear weight adalah attachment yang ditambahkan pada bodi daripada hydraulic excavator. Ini adalah counterweight dengan tujuan agar memberikan kestabilan pada saat si excavator ini melakukan digging atau excavating atau menggali. Standar bucket ini adalah gambar bucket standar yang biasa umum digunakan, sedangkan side cutter bucket ini, nah ini ada di samping atau dipasang di samping bucket. Nah, bentuknya seperti ini. Digunakan untuk penggalian-penggalian pada sisi tembok. Ejector bucket adalah pada bucket ini ditambahkan lagi plat, bentuknya seperti ini. Digunakan untuk penggalian pada tempat yang sempit dan berlumpur. Karena kadang-kadang kalau lengket itu menempel di sini, sehingga jika tidak segera dibuang, maka isi bucket itu tambahannya tidak full karena masih ada sisa-sisa, sehingga perlu dibuang dengan memanfaatkan ejector ini. Trapezoidal bucket. Bucket ini berbentuk trapesium yang digunakan untuk membuat saluran irigasi atau drainase. Slope finishing bucket bentuknya seperti ini, biasa digunakan untuk meratakan slope atau timbunan, dan juga dapat digunakan untuk menggali atau memadatkan tanah. Ripper bucket adalah bucket yang ditambahkan ripper. Ini ripper nih, ada 3. Ini adalah bucket khusus yang biasa digunakan untuk penggalian tanah yang keras dan berbatu. Jadi karena keras sehingga diperlukan ripper ini. Single atau triple shank ripper. Perbedaan dengan ripper bucket ini, kalau ini semuanya ripper, tidak ada bucketnya, jadi tidak bisa memuat, hanya untuk memecah. Sedangkan ini memecah juga memuat karena ada bucketnya. Clamshell bucket biasanya digunakan untuk penggalian vertikal seperti pada penggalian pondasi jembatan. Jadi semacam mengacak-acak atau mencabut atau menghancurkan. Hydraulic breaker ini attachment yang dipasang pada ekskavator yang tujuannya untuk memecah batu-batuan ini yang masih besar-besar ini menjadi lebih kecil. Biasanya hydraulic excavator ini bekerja setelah pelaksanaan peledakan. Ini bentuk daripada hydraulic breaker. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang saya akan membahas dalam hal
pengetahuan alat-alat berat, yaitu pengetahuan dasar dari hidrolik ekskavator dengan kode video 05 AEX02. Untuk dapat notifikasi pada video berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama, yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya, untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, baru 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya
sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video. Dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.